Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngatinah dengan NIM C1F018002 Prodi Ekonomi Islam akan menjelaskan materi mengenai akad musyarakah. Yang pertama yaitu pengertian akad musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Jenis akad musyarakah yang pertama, syirkah al-amlak, adalah kepemilikan bersama atas suatu benda, semisal kepemilikan bersama atas harta yang diwarisi oleh dua orang, atau harta yang dibeli dua orang, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada dua orang. Syirkah al-amlak terbagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiari dan syirkah jabari. Yang kedua yaitu syirkah uqud, yaitu dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Dibagi menjadi syirkah inan, syirkah wujuh, syirkah abdan, syirkah mufawadah, syirkah mudharabah. Selanjutnya yaitu dasar syariah akad musyarakah. Yang pertama Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Shad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang kedua hadis. Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu ijma'. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam elemen darinya. Antonio 2001-91. Penetapan bagi hasil dalam musyarakah. Yang pertama, keuntungan atau pendapatan musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian musyarakah dibagi di antara mitra musyarakah secara proporsional berdasarkan modal yang disetorkan. Yang kedua, laba diakui sebesar bagian bank sesuai nisbah yang disepakati. Yang ketiga, rugi diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Perlakuan akuntansi. PSAK 106. Musyarakah merupakan usaha bekerja dari dua atau lebih pemodal. Oleh karenanya, dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah mitra aktif sebagai pengelola usaha harus membuat catatan terpisah dari catatan usaha lainnya. Hal ini diatur dalam paragraf 13 sebagai berikut. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.